Pernah pernah teman sekolahnya bilang anak yatim gitu, nggak ada bapaknya, kamu nggak punya bapak gitu. Ini di samping saya ada seorang wanita ya, namanya Yuli ya. Namanya Yuli. Saya beberapa hari yang lalu, saya menerima DM nih. Tanggal berapa ya? Ntar saya lihat dulu DM-nya nih. Saya mendapatkan DM dari Yuli. Nah, dia mengatakan bahwa dia mengenal saya itu 11 tahun yang lalu. Nah, 11 tahun lalu itu dia pernah nih, katanya saya pernah jadi pengacaranya Vina Tiza. Saya 6 Januari. Nah, 6 Januari saya terima DM dari Yuli. Dia menceritakan bahwa dia pernah lihat saya menangani perkara saat saya jadi pengacara Vina. Waktu itu saya jadi kuasa hukum Vina dalam rangka perceraian, ya, perceraian dengan Mike De Bagindas. Dia keyboardis ya, keyboardisnya De Bagindas. Nah, dia menceritakan waktu saya sedang menangani proses perceraian antara Vina dengan Mike, itu dia katanya dalam keadaan hamil ya, hamil. Nah, kemudian dia sempat bertemu dengan keluarganya Mike, dan Mike katanya ada janji ingin menafkahi anaknya, nah, anak mereka berdua, karena pada saat itu dia hamil dan melahirkan seorang putra putri, seorang putra. Nah, dia katanya ingin bertanggung jawab. Nah, jadi saya dimintai bantuan sebagai penasihat hukumnya agar bisa mendapatkan hak-haknya. Ya, jadi melalui media ini saya, ya, Herwanto, pengacaranya Yuli, ya, meminta kepada Mike. Saya pernah bertemu dengan Mike, dan juga saya kemarin telepon juga sama pengacaranya Mike, yaitu teman saya, Krisam Siwu. Saya juga minta bantuan sahabat saya agar bisa berkomunikasi dengan Mike, kalau memang dia masih menyimpan nomornya, atau dengan manajemennya, kalau nggak salah dulu Trinity ya, ya Trinity. Ya, mudah-mudahan ini bisa didengar sama Mike agar bisa dipertemukan dengan Yuli, ya, artinya dicari jalan keluarnya lah, ya. Saya juga kemarin sudah telepon juga sama Vina ya, klien saya yang dulu pernah saya pegang perkaranya. Saya sudah konfirmasi kepada Vina, benar nggak dulu saat sidang perceraian berlangsung dia pernah nggak dihubungi sama Yuli. Nah, jawaban Vina, iya benar, saya pernah dihubungi sama Yuli, dan Yuli menceritakan bahwa dia benar ada hubungan dengan Mike, dan saat itu memang sedang hamil. Nah, ini dibenarkan oleh Vina. Vina langsung saat itu juga dia menghubungi Mike, dan dia pertanyakan langsung pada Mike, benar nggak kamu ada hubungan dengan perempuan yang namanya Yuli, dan sudah melakukan hubungan badan, dan ini diakui oleh Mike menurut ceritanya Vina. Jadi sekarang dia saya hanya mendampingi saja, ya, mendampingi agar supaya dia mendapatkan hak-haknya. Dari pertama kenalnya itu Mas Mike hubungi saya lewat telepon, nomornya nggak saya tahu, terus dia minta bantuan ke saya, ketemu di masjid dekat Pancoran, bilang mau minta bantuannya ke saya buat mata-matain Kavina, mata-matain, karena itu sedang proses perceraiannya Kavina. Tapi awalnya kakak ini emang kenal sama si Max ini, seorang anak band. Aku dulu fansnya The Bagindas. Tapi komunikasi yang erat itu saat belum melakukan atau sampai punya anak, apa sih poin-poinnya yang pernah dijanjikan atau apa sih yang diomongkan? Pernah mau menikahi. Ada rayu? Tidak. Tidak. Hanya itu. Saat itu umurnya masih berapa tahun? Apakah masih sekolah atau gimana? Baru lulus SMA. Lulus SMA itu 2013. Tapi kakak sendiri tahu nggak sih saat itu Mac itu sudah punya istri atau gimana? Sudah. Sudah. Anak-anak band sendiri tahu nggak saat kakak itu menjalankan hubungan sama Mac ini?
Tidak tahu. Bian tahu nggak Bian? Dia nggak tahu. Pernah ketemu Bian? Habis itu udah tidak ada kontak. Enggak, maksudnya Karena selama punya hubungan sama si Mike, aku nggak personilnya The Bagindas nggak tahu. nggak ada yang tahu. Alasannya apa dia karena pengen punya apa? Karena dia menilainya sama kayak fans lain. Oh, Nah sekarang kan kakak sudah mempublish gitu kan. Oh ini sih kan pengen pertanggungjawaban punya anak dari dugaan nih, kita masih dugaan nih bang ya kan, kita kan nggak tahu nih, belum cek Ya. tes darah gitu ya kan, takutnya kan. Nah dugaan yang bilang itu anak itu buktinya apa dalam Ada buktinya, ya? foto. ya pertama kenalnya kan dia nggak nelfon kamu dulu dong. Kamu yang datang dia dulu dong pertama kenalnya. Dia yang pertama nelfon aku, Pak. Oh, dia nelfon kamu. Kok tahu nomor telepon kamu? Karena aku dulu kan ikut grup Grup fans. grup fans, Oh, fanbase. ya Ada benar. tahu nomornya. Oh iya iya. Ya udah, boleh tunjukin. Ya, benar, benar. Dia bisa memastikan. Oh enggak, maksudnya bukti. Pertama foto soalnya, tunjukin foto dia. Bacakan ini apa? Lahir WA tentang apa? Apa itu foto aku? Ya, tunjukin aja fotonya. Ini anaknya nih. Nah, itu. Umurnya berapa anaknya sekarang? Sudah 9 tahun, kelas 3, iya. S3. Maaf ya, kok baru sekarang sih mau mempublish? Ya. Alasannya apa? Karena sudah capek sama semuanya. Tadinya mau udah biarin aja, tapi nggak bisa aku. Tapi selama beberapa tahun ini kan, sejak anaknya sudah dewasa, ada nggak kontak atau menanyakan sesuatu gitu? Enggak, kontaknya hilang semua. Tapi maaf ya, kita balik lagi soal sampai punya ini. Memang melakukan itu suka sama suka, atau ada maksudnya ada paksaan atau ada raya, maksudnya kontak secara sampai punya itu gimana? Karena suka sama suka sih, Pak. Jadi intinya kakek ini pengen bukan menuntut ya, tapi pertanggungjawaban soal apa nih mas? Ya, dia sebenarnya hanya pengen komunikasi sama Mike atau keluarganya. Karena kan keluarganya juga sempat juga ketemu sama Yuli dan sempat menjanjikan ya tahun 11 tahun yang lalu ya. 11 tahun yang lalu keluarga Mike sempat berjanji ingin memberikan nafkah anaknya 2018. 2018 ya. 2018 ya? Iya, 2018 keluarga Mike sempat menemui dia dan berjanji ingin menafkahi anaknya 1 bulan 2 juta. Nah, kemudian Yuli sempat memberikan nomor rekening ya. Nah, cuma ternyata sejak saat itulah juga keluarganya tidak ada lagi menghubungi, bahkan lost contact ya, nomor handphonenya nggak bisa dihubungi. Nah, jadi sebenarnya 2018 yang lalu ada janji yang pernah diucapkan kepada Yuli untuk memberikan nafkah kepada anak Mike. Nah, sebesar 2 juta 1 bulan, itu 2018. Nah, ditunggu-tunggu, ternyata hanya janji aja. Nah, maksudnya Yuli ini ya tidak menuntut apa-apa, tapi tolong diperhatikan anaknya, kan anaknya perlu sekolah, perlu biaya pendidikan, perlu dan lain-lainnya. Jadi maksud tujuan Yuli ini ya kesadaran dari Mike, keikhlasan dari Mike dan keluarganya. Nah, Yuli ini kan ada apa namanya, orangnya ada, anaknya ada, ya tolong diperhatikan lah gitu. Ya kira-kira begitu aja keinginannya. Balik lagi kan soal kakak sendiri kan, kakak sudah mempublish ya kan, siapa ya kan dari pihak sini sendiri kan. Apa sih yang bikin kakak dan tanda kutip sedih? Lagi kan anaknya enggak, ya maaf ya, anak itu mempertanyakan bapaknya, tahu nggak bagaimana? Biar Pernah. pernah apa tuh? Hmm,
sampai menangis karena pernah curhatan aja kan. pernah teman sekolahnya bilang anak yatim gitu, nggak ada bapaknya, kamu nggak punya bapak gitu. Saya bingung jawabnya, ma bapak bapak mana, bapak Wahyu, nama anakku Wahyu. Aku nggak bisa jawab ya, cuman ada Wahyu punya bapak, tapi nanti juga ketemu, aku bilang gitu. Terus balik lagi kan, kakak sampai punya anak yang mempertanyakan seorang bapak, ya kan? Tapi ada nggak sih momen-momen pas dibilang hamil itu dari pihak Mac itu untuk bilang liburkan kan? Untuk kakak sendiri gitu, mempertahankan. Mempertahankan. Mike pernah nyuruh aku minum obat gugur di suatu hotel, terus dia ngancem aku, shell aku dirobek, aku pura-pura telan obatnya, dikasih 3 warna kuning, terus aku pura-pura minum, aku ke toilet, dia minta untuk aku buka mulut, tapi aku nggak telan itu, jadi aku buang di toko sampah. Jadi intinya poinnya Mac ini tahu kan bahwa mengandung anak seorang Mac, tahu ya. Oh. Malah dia niat untuk menggugurkan dan kakak dia tidak mau ya. Ada nggak akhir untuk abang dan akhir untuk dia? Kalau untuk abang sendiri gimana nih bang, langkah-langkah abang kan sebagai PK dari klien abang, langkah-langkah nantinya kan ini akan viral, ya kan akan dipertanyakan juga. Langkah-langkah selanjutnya apa bang untuk abang sendiri? Ya, kalau menurut saya pernah ketemu Mike ya, 11 tahun yang lalu. Ya, kalau menurut saya Mike kan seorang laki-laki ya, berani berbuat, harus berani bertanggung jawab. Apalagi kan sekarang Mike secara sadar betul bahwa hasil dari perbuatannya itu kan ternyata telah melahirkan seorang anak ya. Ya, sebagai seorang lelaki saran saya ya Mike bertanggung jawab lah. Tanggung jawab, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Dan apa yang diminta sama Yuli kan saya rasa juga tidak aneh-aneh ya. Tidak aneh-aneh, kecuali kalau saya permintaannya itu yang aneh-aneh. Saya juga sebenarnya ketika saya tanya maunya kamu apa, maunya saya ya pertanggungjawaban dia lah. Karena kan kasihan juga anak kalau seandainya Wahyu siapa bapaknya, mana bapaknya, ya tentu kan ada kesedihan ya, ada rasa kesedihan, ada rasa malu. Ya kalau seandainya dia berani mengakui itu anaknya, atau dia ragu-ragu, ya silakan tes DNA. Ya, artinya permintaan Yuli, kenapa saya mau mendampingi dia, permintaan dia masih dalam kewajaran. Ini saran saya, Mike ya, kalau bisa nanti dengar saya berharap Mike bisa ya bersikap seperti seorang lelaki, ya seorang jantan yang mau bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dia perbuat. Saya kira begitu. Tolong Mas Mike tanggung jawab. Itu anak kita, biar gimana pun dia nggak salah, karena kita yang salah. Tolong tanggung jawab aja. Pesan-pesan terakhir dari handphone, ya kan, apa ada nggak, atau audio atau SMS gitu loh, terakhir atau di berapa tahun yang lalu ada nggak? Itu lahir atau putus di tahun berapa? 2018. 18. Sampai sekarang masih disimpan. Masuk ini. Kata-katanya benang merahnya apa? Yang dulu-dulu itu, jadi dia kalau setiap ketemu aku jemput di Fatmawati. Yang mana? Gereja. Itu hubungan itu berapa tahun? Tahu kan yang
hemat selama proses cerai, Pak. Proses cerai mah saya 2013 itu. Sampai selesai proses cerai. Iya. Kakak selama itu nggak tahu rumah orang tua di mana atau rumahnya Mike di mana kan? Dijual, Pak. Rumah orang tua juga. Iya. Mamanya di Malang. Bang, tapi sempat ketemu dan dia sama keluarga dari Sempat ketemu keluarganya. tanda kutip keluarganya tahu pemilik. Tahu yang ngasih mau beli baju siapa? Adiknya. Adiknya Peter. apa? Mas Peter. Mas Peter. Terus sama siapa lagi? Sama dia aja. Sama Mbak Sheila. Tahun berapa itu? 2018. Kapan dan itu harus persetujuan mereka apa emang diem-diem pengen ketemu apa dipanggil sama keluarganya mereka sendiri gimana? Dipanggil sama keluarganya semua. Tapi ya hanya ketemu sama adiknya, sama istrinya aja. Istrinya siapa? Istrinya Mas Peter. Oh, Mas Peter. Artinya sekarang kalau udah bidas yang lain tahu dong hubungan itu selama belum tahu juga. Karena saya pernah posting, jadi mereka tahu Oh ya semua. tahu.